Nah, sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air ya Bang. Ya. Jadi dari kecil kita menyapu halaman, air wudhu dulu ditimba dari sumur. Ya. Jadi kalau ada orang heran sekarang, kenapa Bang Ahmad Ali sayang kepada para habaib, sayang kepada para ulama? Pendidikan orang tua. Sekarang yang menanamkan kebencian kepada para habaib, para ulama yang sekarang ini, lihat nanti 20-30 tahun akan datang, gimana anaknya? Na'udzubillah, bisa-bisa ateis. Tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi ada cinta. Hubungan kita ini kan cinta, kasih sayang. Sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, na'udzubillah, bisa ateis anak kita. Terakhir, Ustaz, pesan kepada orang yang masih ragu kepada kecintaan terhadap habaib, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya pertanyaannya salah, adapun jawabannya maksa. Tak ulangi, mudah-mudahan sampai ke saudara kita Ustadz Abdul Somad. Ini yang nanya pertanyaannya salah, sedangkan yang jawab jawabannya maksa. Nah, sekarang kita balik lagi. Mengapa saya katakan pertanyaannya salah? Karena ditanyakan, zaman sekarang ada kecenderungan orang menolak Habib. Kan salah pertanyaannya begini. Pertanyaan yang benar adalah, bagaimana dengan orang yang menolak habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi? Jadi bukan habaibnya yang ditolak. Di samping pertanyaannya salah, ternyata jawaban UAS juga maksa. Jawabannya pertama menolak Habib, nanti ujung-ujungnya menolak Islam. Ini bukan jawaban ustadz, bukan jawaban ulama. Ini cara menjawab kelompok takfiri. Ini cara menjawab pertanyaan kelompok Wahabi. Kalau dibuat jawaban, mulanya awalnya menolak Habib, nanti ujungnya menolak Islam. Kalimat ini mengindikasikan berarti Habib itu bagian dari rukun Islam. Karena kesan dari jawaban saudara UAS bahwasanya menerima Habib itu berbanding lurus dengan keberterimaan kita dengan Islam. Taslim kita kepada Habib itu sama dengan taslim kita kepada Islam. Ini persoalan. Karena mengapa jawaban ini terkesan sangat dipaksakan, jawaban terburu-buru, dan penyederhanaan yang boleh jadi menyesatkan. Saya ulangi, jawaban ini adalah bentuk penyederhanaan yang boleh jadi bisa menyesatkan umat. Saya juga memang beberapa kali mengkritik cara UAS menjawab pertanyaan. Seperti misalnya kepala daerah memberikan izin rumah ibadah agama non-muslim, lalu kemudian dia hukumi kepala daerah tersebut berdosa. Ini kan fatal sekali. Dan ini sebetulnya yang merusak citra Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dakwah-dakwah yang disampaikan seperti ini justru
menampilkan Islam yang tidak indah. UAS sudah melanggar kaidah innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Dan UAS juga melanggar kaidah esensi beragama ini merupakan kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan beragama ini, jangan sengaja dipersulit alias diperumit. Wabasyiru wala tunaffiru, gembirakan orang beragama, jangan membuat orang lari karena sikap yang terlampau kaku dan menyulitkan. Jadi saya balik lagi, mengapa saya katakan pertanyaannya salah? Mestinya pertanyaannya tuh begini, bagaimana dengan orang yang menolak habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi? Jadi bukan habaibnya yang ditolak, tapi hari ini ada klan namanya klan Ba'alwi atau Bani Ba'alwi yang mereka ini membuat pengakuan bahwasanya mereka ini cucu Nabi. Nah, pengakuan Bani Ba'alwi sebagai cucu Nabi ini ditolak. Nah, mestinya kan pertanyaannya begitu. Bagaimana dengan fenomena adanya kecenderungan orang-orang menolak pengakuan Bani Ba'alwi bahwasanya mereka adalah cucu Nabi? Nah, tentunya untuk menjawab persoalan ini, apa alasan orang menolak? Ternyata alasannya berdasarkan kitab nasab, tidak ada catatan terkait dengan nasab Bani Ba'alwi selama 550 tahun lamanya. Bagaimana orang akan membuktikan dirinya sebagai dzurriyyat Nabi ketika ada kekosongan pencatatan, tidak ada bukti otentik pencatatan selama 5 abad setengah lamanya? Nah, ini penting untuk dijawab. Kemudian yang kedua, berdasarkan kesejarahan, tidak disebutkan nama-nama yang diklaim sebagai leluhur Bani Ba'alwi. Dan secara saintik, secara ilmiah, berdasarkan ayat kauniyah, yakni ilmu DNA. Ilmu DNA ini kan memeriksa fakta penciptaan Allah pada diri manusia. Kan Allah yang menciptakan manusia. Dan fakta penciptaan ini yang disebut dengan ayat kauniyah. Berdasarkan ayat kauniyah, ternyata DNA menunjukkan Bani Ba'alwi ini semuanya punya asal-usul DNA atau YDNA dengan haplogrup G. Jadi berdasarkan hujah dan dalil sahih 100% tanpa kurang, ternyata Bani Ba'alwi bukan cucu Nabi. Jadi yang ditolak hari ini adalah pengakuan Bani Ba'alwi yang mereka itu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nah, itu ditolak. Alih-alih UAS menuduh, yang mulanya dituduh menolak Ba'alwi kemudian menolak Islam, berarti tuduhannya berbanding lurus menganggap orang akan kafir, menganggap orang akan keluar dari Islam. Alih-alih menuduh begini, kalau memang Ustadz Abdul Somad yakin betul Ba'alwi merupakan keturunan Nabi, maka Ustadz Abdul Somad punya tanggung jawab, bahkan hukumnya wajib untuk menghadirkan bukti. Bukti apa? Catatan kitab sezaman terkait dengan nama-nama leluhur Bani Ba'alwi, terutama yang mereka klaim sebagai datuk mereka Ubaidillah. Mana keterangan mengenai Ubaidillah? Mana catatan nasabnya? Saya ambil logika sederhana saja buat orang awam se-Indonesia Raya tercinta. Imam Ahmad bin Isa yang katanya punya anak yang bernama Ubaidillah. Imam Ahmad bin Isa ini wafatnya tahun 345 Hijriah. Dan sama sekali tidak pernah disebutkan sebelumnya beliau punya anak yang bernama Ubaid. Dari wafat beliau hingga disebutkan nama Ubaid sebagai putranya Imam Ahmad, itu ada rentang waktu 5 abad setengah. Dilihat dari penyebutan pertama oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di mana Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini wafatnya pada tahun 895 Hijriah. Jadi dari tahun 895 dikurang 345,
menemukan angka 550 tahun lamanya. Nah, selama 5 abad setengah ini nggak ada catatan di kitab nasab. Nah, daripada UAS nuduh orang kemudian mengarah kepada kekafiran, mengingkari Islam, lebih baik bekerja, buktikan dan teliti. Ada nggak keterangan yang mengkonfirmasi untuk menjawab ini semua? Jangan kemudian mengindoktrinasi umat, memaksa umat untuk percaya kepada sesuatu yang bukan rukun iman, kepada sesuatu yang bukan rukun Islam. Ini namanya memaksakan kehendak. Kata-kata UAS menurut saya mengandung arogansi. Kata-kata itu mengandung ekstremisme dan radikalisme. Kata-kata yang dilontarkannya adalah sebuah pemaksaan terhadap orang awam. Tidak boleh ngomong begitu. Orang berilmu nggak boleh membuat penyederhanaan yang penyederhanaan tersebut mengandung kesan takfiri, seolah-olah mengkafirkan orang yang tidak percaya dengan keyakinan dia. Nggak boleh sedemikian rupa. Justru sebetulnya UAS sebagai mubalik terkenal yang memiliki jutaan penggemar punya tanggung jawab hari ini untuk menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya kewajiban sebagaimana yang difatwakan oleh ulama kita Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif wa dhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Setiap orang mesti punya ghirah, sensitivitas alias kecemburuan kepada nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanggung jawab ulama ini hingga tidak satu pun yang berani ngaku-ngaku cucu Nabi atau menasabkan dirinya kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan data yang benar. Menurut saya, ketika UAS membiarkan orang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi tanpa data, tanpa bukti, dan mengajak umat percaya begitu saja, berarti UAS sama sekali tidak mencintai dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kalau kita ingin balik, orang-orang yang hari ini menolak setiap orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi padahal bukan, justru merekalah yang menjaga Islam sesungguhnya, yang menjaga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya, yang telah menjaga ahlul bait Nabi. Bukan orang yang hari ini hantam kromo main percaya, ngaku-ngaku cucu Nabi main percaya begitu saja. Apalagi menggunakan pengakuan sebagai cucu Nabi sebagai alat arogansi. Menurut saya, ada upaya yang dilakukan secara masif untuk melakukan pembusukan Islam dari dalam, termasuk melakukan pembusukan terhadap nama suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi berharap menjadi warga agama dengan kasta nomor 1, ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi kelakuannya kontradiktif, bertentangan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya, fenomena ini adalah fenomena pembusukan terhadap Islam itu sendiri dan pembusukan terhadap nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru sebetulnya orang berilmu, kalau dia kiai, dia ulama, dia ustadz, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah sebelum menunjukkan data atau sebelum ada penelitian. Saya juga ingin sampaikan kepada saudara-saudara kami dari Bani Ba'alwi, cobalah antum juga hati-hati. Antum juga wajib bertanya kepada leluhur antum sendiri. Jangan main ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi saja. Kan berdosa kita ngaku-ngaku cucu Nabi kalau bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Tidaklah seseorang yang ngaku-ngaku yang bukan bapaknya mengakui seseorang padahal orang itu bukan bapaknya, wa huwa ya'lamuhu, padahal dia tahu itu bukan bapaknya, illa kafar, kecuali pasti dia telah melakukan kekafiran. Makanya termasuk ini ada jualan paspor nasab. Udah jelas-jelas dia bukan keturunan dari marga ini, kemudian diaku-akukan. Hati-hati, itu bisa jatuh kepada kekafiran. Karena ini nas, ini bahasa nas, bukan karangan kita. Kemudian yang berikutnya,
Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita ini ngaku-ngaku keturunan dari klan tertentu saja haram. Ngaku-ngaku keturunan dari keluarga tertentu padahal bukan. Laisa lahu fihim nasabun, padahal nasab dia bukan dari golongan keluarga itu, klan tersebut. Maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan dia menempati kapelingan yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Jadi ngaku-ngaku bagian dari keluarga tertentu atau klan tertentu saja haram hukumnya. Apatah lagi ngaku-ngaku sebagai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal bukan. Makanya begini, benar kalau kata Kiai Ukit, kalau mencintai ahlul bait Nabi itu wajib, dan mencintai dzurriyyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wajib, maka khitobnya adalah yang dicintai harus asli, tidak boleh palsu. Saya ulangi sekali lagi, kalau mencintai ahlul bait itu wajib, dan mencintai dzurriyyat Nabi atau keturunan Nabi itu wajib, yang kita cintai harus ahlul bait yang asli, harus dzurriyyat yang asli. Jadi nggak boleh sembarangan. Ketika tidak asli, maka tidak sah cinta tersebut. Maka wajar kemudian ini menjadi wajib, siapapun yang ngaku wajib membuktikannya. Ketika sudah ada dalil dan hujjah yang menyatakan ini bukan cucu Nabi, kita nggak boleh main indoktrinasi seperti yang dilakukan oleh UAS, nggak boleh. Karena mengapa? At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati wad dalili haram. Taklid setelah jelas adanya hujjah dan dalil itu haram hukumnya. Jadi ketika UAS mengindoktrinasi orang harus percaya dengan habaib, ini sama saja melakukan tindakan keharaman. Karena mengapa memaksa taklid? Padahal ada dalil, ada hujjah yang nyata yang menyatakan habaib bukan cucu Nabi. Jadi mohon kepada beliau, perbaikilah diksi dan kata-kata, karena kita ini diikuti oleh banyak umat. UAS itu punya jutaan penggemar. Kata-katanya bisa kemudian justru memasukkan umat kepada kegelapan. Jadi hati-hati sekali dalam berkata-kata. Sekarang ingin saya tegaskan lagi, pertanyaan tadi salah fatal. Mestinya Anda jangan bertanya, mengapa ada kecenderungan orang menolak Habib? Pertanyaan yang benar, ada kecenderungan, ada fenomena orang menolak habaib sebagai cucu Nabi. Mengapa ditolak? Karena ada hujah, ada dalil yang menyatakan mereka hanya ngaku-ngaku, tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Begitupun jawabannya, harus berhati-hati. Tadi alih-alih kemudian menuduh orang kemudian anti habaib, kemudian akan anti Islam, menolak habaib kemudian akan menolak Islam. Lebih baik sebagai tanggung jawab intelektual orang yang mengkampanyekan habaib sebagai cucu Nabi, dia punya kewajiban menyodorkan bukti. Kalau tidak, sama saja dia telah membodohi umat ini. Kemudian yang berikutnya, saudara kita UAS mengaitkan ini dengan pendidikan. Anak-anak kita harus diajarkan mencintai ahlul bait. Jadi betul bahwasanya mencintai ahlul bait itu wajib hukumnya. Maka jangan pernah salah mencintai. Fatal sekali. Mencintai dzurriyyat Nabi itu wajib. Tapi ingat, bukan dzurriyyat yang palsu, bukan juga ahlul bait yang palsu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Ajarkan, bimbingkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarkan kepada mereka mencintai nabi kalian. Wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai keluarga nabi. Wa qiraatul Quran, dan membaca